Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan angkatan militernya ke Asia Tenggara tanpa menghadapi rintangan. Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan IR Soekarno dan Minar Jepang, Perdana Menteri Kano mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Well, as expressed gratitude for the discretion and security of government employees along with artists, there has been firstly fulfilled its obligation. And those 4 years, there has been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia, Tenno Haika dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Partai Jepang menggunakan kemerdekaan bangsa Indonesia di pemerintahan. Dan kedua, kami melaporkan terima kasih dan selanjutnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang menghormati memperkenalkan kekabulin cerita kami yang telah berpuluh-puluh tahun ini. Saya atas segenap bangsa Indonesia meminta kepada Tuhan supaya menambahkan rasa terima kasih. Pada tanggal 29 April 1945, PPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Isi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya akan mengusulkan dasar negara yang meliputi dari kemanusiaan, kebangsaan, ketuhanan, kekerabatan, dan kesejahteraan sosial. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supamo membuat rumusan. Di kelas dan kedua hari ini, saya ingin mengimbaukan pendidikan saya. Usulan tersebut antara lain adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Sidang PPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengeluarkan rumusan. Pada sidang hari ketiga ini, saya ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan usulan dari saya, terima kasih. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan rapat BPUPKI pertama selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan IR Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzaki, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abdi Kusno Jokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang PPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli. Seperti diketahui, masyarakat Indonesia tidak hanya memeluk agama Islam saja, namun ada juga beberapa agama lain. Atas dasar tersebut, rumusan dasar negara dalam sila pertama kemudian diubah. Jadi kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidang. Terima kasih, saya akan membacakan hasil laporan rapat dan ulangan kita. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas PPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang.
pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus, Soekarno, Hatta, selaku pemimpin PPKI, dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua PPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintahan Jepang ingin menyatakan satu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara mengamalkan kemerdekaan dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung dengan terjadinya. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan penanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya setuju kepada Anda, Bu. Tetapi harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Maaf, untuk Jepang meminta agar proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus. Baik, kami akan tunjukkan saja karena harus menjelaskannya dan baik, terima kasih. Mereka akan berjalan. Setelah membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Sugemitsu. Bagaimana dengan sikap Bapak, Pak? Jepang menjadikan kita kemerdekaan. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Dari saya dulu jadi sebelum menjadi. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu, yang berarti telah terjadi kekosongan ruang di Indonesia. Kita harus mendesak golongan luar, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu? Karena PPKI adalah badan gabungan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu silakan berhak untuk proklamasi kemerdekaan. Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi masalahnya Bung Karno belum tentu saja setuju karena beliau sendiri adalah kepala PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, maka kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dulu dengan beliau. Saya setuju karena kekerasan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Darat kita segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pagangsaan Timur dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Silakan pada para hadirin. Apa ada sekarang datang kembali? Sekarang Bu, sekarang. Malam ini juga kita korban revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan juga, Pak. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman, akan terjadi pemberdayaan sebesar-besar. Ini batang leherku. Seretlah aku baju sana dan potonglah leherku malam ini. Jangan menunggu hari esok. Jepang adalah kepala silang. Kita harus pada Belanda yang ingin berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara siap dan sanggup untuk memproklamasi kemerdekaan, mengapa tidak saudara sendiri yang memproklamasi kemerdekaan itu sendiri? Mengapa Soekarno melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah? Mengapa tidak rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa
tidak kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan sebagai suatu bangsa. Saya juga telah berbicara secara baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang akan melakukan itu muslihat, sehingga jika kita berbuat salah akan terjadi perkembangan darat. Setelah mengetahui pendirian golongan 2, pada tengah malam golongan muda melaksanakan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh, Singgih, yang merupakan tentara peta, melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda bersikeras kalau proklamasi disusun oleh BPK? Pokoknya saya tidak setuju teks proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi dan agar rakyat tidak menjadi korban. Kami sebagai golongan muda dan penara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah jika itu keinginan kalian, kami akan membuat teks proklamasi ketika kita kembali ke Jakarta. Revolusi sudah berada di tangan kami dan kami memerintahkan kalaupun sudah memulai revolusi malam ini. Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Saigon saya sudah mempersiapkan semuanya pada tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja tanggal 16? Tanggal 17 adalah tanggal yang suci. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat, yaitu Jumat Legi, hari Jumat yang berbahagia. Tanggal 17 Al-Quran diturunkan. Umat Islam sembahyang 17 rakaat. Dan tanggal 17 itu bukanlah perbuatan manusia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta, bersama Laksamana Maeda menemui Maijan Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Kami rumahku saja Bung Karno, keamanan saya akan jamin. Terima kasih. Uang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serang di depan. Di ruang makan Laksamana Maeda itu, dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2. Ketika proklamasi bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Kalian yang telah memaksa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah dibacakan di hadapan peserta dan diharapkan benar bahwa negara dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum akhir misi. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Misal proklamasi sebaiknya ditandai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Ini saya pilih. Baik Bu. Ini Bu. Terima kasih. Sama-sama. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri.
tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu berpendapat bahwa sekaranglah dating saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,